kemuliaan Allah mempertemukan Doni Daniel Boen ini mempelai laki-laki dan Betrianti Yuwinta Aradimu mempelai perempuan, mempertemukan cinta kasih mereka dalam cinta kasihnya dan dalam keagungan. Bersama-sama kita katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pertolongan kita dalam kebaktian pemberkatan nikah saat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus tercurah bagimu dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus. Silakan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 menjadi nas yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini. Kita melakukan hidup jemaat 46 ayatnya yang ke-5. Sahabat, rekan kerja, kawan sepelayanan yang hari ini hadir dalam momen sukacita dari Kakak Doni Daniel Boen Eni atau Doben dan Kakak Betrianti Yuwinta Aradimu atau bisa kita sapa Betty. Bapak Mama, saya ini suka nonton Korea. Jadi beta suka dengan kisah-kisah yang pada yang akhirnya memiliki bahagia, bukan akhirnya malah sedih mati satu kemudian bisa sedih berhari-hari begitu. Nah Bapak Mama, saudaraku yang terkasih, itu baru film, itu baru saya. Dan saya pikir dalam realita kehidupan kita sehari-hari, tentu kita ingin perjalanan hidup kita itu berakhir bahagia, memiliki istilahnya happy ending. Apapun itu, apapun rencana kita, tentu kita berharap bahwa akhir kisah kita akan happy ending. Nah demikian juga Kakak Betty dan Kakak Doben yang hari ini kisah cinta mereka, masa pacaran mereka happy ending. Jadi mereka menjalani kebersamaan itu selama 9 tahun. 9 tahun LDR Pariti Manubelon, dari jalan yang masih babatu, balongkor, baabu sampai sekarang Subutas. Waktu percakapan dengan Kakak Doni dan Kakak Betty, kita tanya apa sih yang membuat kalian awet sampai 9 tahun? Padahal bilang putus nyambung. Jadi mereka bilang bahwa mungkin karena cinta. Karena cinta lah putus nyambung 9 tahun. Iya ini juga tergantung jalan dan jaringan juga. Jadi kalau yang kemarin putus nyambung itu karena memang jalan babatu Mama.
Apalagi kalau hujan, jaringan hilang, itu lebih untuk tenggelam yang bisa-bisa. Jadi itu bisa vakum tergantung cuaca. Jadi Kakak Doni sekarang pemerintah sudah licin itu jalan, jadi pastikan kisah cintanya juga licin ya Kak ya, selicin jalan. Ya Bapak Mama, Bapak Saudaraku yang terkasih, memang kalau yang namanya LDR ya, hubungan jarak jauh dengan pasangan itu pasti yang sering terjadi adalah sirip pinang. Sirip pinang itu apa? Simpan rindu, biara kenangan. Dia kakak di belakang ini kalau dengar-dengar gini kita lihat langsung. Ya namanya pasti bapak mama yang pernah menikah lama juga, entah itu yang sudah rambut putih atau yang sudah menikah, pasti pernah yang namanya menjalani kisah cinta jarak jauh. Pasti kerinduannya gila-gilaan. Betul Kosono? Sirip pinang, simpan rindu, biara kenangan. Maka setelah terjadi pengalihan status Kakak Doben, ada status dari misalnya pacaran kemudian beralih status sebentar menjadi seorang suami, maka ada 2 sertifikasi penting yang harus Kakak ingat ketika berumah tangga. Yang pertama itu SNI dan yang kedua itu ISO. SNI itu sudah nanya istri dan yang kedua istri suoki. Ya, jadi helm saja SNI. Berarti dalam segala hal itu harus ada yang namanya SNI dan ISO. Itu artinya perlu koordinasi, komunikasi dan persetujuan sebelum buat sesuatu. Karena bukan lagi zaman pacaran, jadi segala sesuatu bisa dibuat dengan bebas tanpa memikirkan orang lain. Tapi kalau sudah menikah, berarti ada perasaan, ada orang, ada pasangan yang harus ditanyakan pertimbangannya. Pesan yang pertama adalah jangan membiarkan persoalan yang kita hadapi mengaburkan keyakinan kita kepada pemeliharaan Allah. Itu pesan yang pertama. Jangan membiarkan persoalan kita, persoalan rumah tangga kita mengaburkan keyakinan kita kepada pemeliharaan Allah. Orang bilang setelah pacaran menikah itu happy ending. Tapi percayalah itu baru melewati satu fase. Jadi akan melewati fase kedua yang gelombangnya lumayan. Jadi kalau misalnya pacaran itu ada periodenya, ada tahunnya, ketika saudara berdua memilih untuk berumah tangga, maka bersiap bahwa saudara berdua harus bersama sampai akhir. Kemudian yang kedua Bapak Mama, kelebihan pasangan tidak selalu memberi kenyamanan. Kelebihan pasangan tidak selalu memberi kenyamanan. Kita belajar dari Abraham yang mengakui istrinya cantik, tetapi tentu dia sedikit bergumul dengan kecantikan istrinya. Semakin cantik istri, semakin terancam nyawa. Apa yang kita pelajari Bapak Mama? Dari teks ini, karena takut mati Abraham menyangkal istrinya dan menerima pemberian dari Firaun orang yang dikelabuinya. Istilah kasarnya, gadai bini supaya selamat dan dapat untung dari teks yang kita baca. Bapak Mama saudaraku yang terkasih, di zaman ini kecantikan itu aset. Di zaman ini kecantikan itu adalah aset. Dan makin cantik istri, makin besar pengeluaran. Makin besar pengeluaran. Skincare itu astaga. Skincare sekarang ini mahal. Kalau dulu kita orang tua pakai Kelly ya, dia harga masih 2,5. Sekarang mahal. Apalagi dengan bermacam-macam produk yang kita pakai, mulai dari harga tidur itu harus pakai yang namanya apa? Sabun cuci muka dengan merek ini, terus pakai serum, skincare, tambah lagi kalau keluar ingat harus pakai yang namanya tabir surya supaya mencegah flek-flek hitam. Itu banyak pengeluaran. Itu baru persoalan perawatan kecantikan. Biaya besar itu membuat suami tidak nyaman. Apalagi seandainya gaji pas-pasan baru mai tua pesolek.
Mau beli minyak atau mau beli baby oil atau lain-lain. Mau beli garam, kurus garam atau mau beli sabun muka. Terkadang tuntutan istri ini harus cantik, tapi belum tentu dia sejalan dengan kantong dari suami. Seandainya kedua saudara ini atau pernikahan kita mau mencari kebahagiaan, itu salah. Yang paling benar adalah saling memberi kebahagiaan. Orang kalau ditanya kenapa menikah, beta mau mencari kebahagiaan. Dan ketika menikah tidak dapat kebahagiaan, beta mau mencari kebahagiaan di tempat lain. Itu salah. Kalau mau bahagia dalam rumah tanggamu, engkau harus bisa membahagiakan. Itu final. Kemudian yang ketiga, jangan abaikan pasangan, karena bisa jadi banyak pasang mata yang sedang menjadikan pasangan kita sebagai target. Sekarang ini banyak rumah tangga Kristen yang terancam. Kalau kita nonton di infotainment, ada rumah tangga Kristen yang sekarang lagi viral. Itu pasangan Kristen yang saya lihat di IG-nya itu ada angsal berapa begitu. Tetapi jatuh dah yang namanya perselingkuhan. Bapak Mama, Abraham itu tidak memikirkan dampak dari rencananya sehingga mengakibatkan Sarai dikorbankan. Yang ketiga, jangan bermain api apalagi tentang rumah tangga. Jangan bermain api apalagi tentang rumah tangga. Hargai pasangan yang sudah Tuhan beri, karena mungkin saja banyak orang yang hadir sekeliling kita karena kelebihan kita. Tetapi ingat bahwa tidak semua orang sanggup bertahan setelah tahu kekurangan kita. Orang bisa dekat karena kelebihan kita, tetapi bisa jadi banyak orang yang menghilang setelah tahu kita punya kekurangan. Siapa yang bertahan dengan kelebihan dan kekurangan kita? Pasangan kita. Jangan bermain-main dengan rumah tangga. Istri yang sekarang gemuk itu dulu pernah langsing. Beta curhat, ke mana aku? Kan Bevi? Ya betul, Kak Bevi bukan begitu juga. Ya. Jangan bermain-main tentang rumah tangga. Jadi apa ya Bapak Mama? Istilahnya gini. Jangan meninggalkan 99% kebahagiaan rumah tangga demi 1% kebahagiaan yang mungkin belum tentu menjadi milik kita. Jangan meninggalkan 99% kebahagiaan yang sudah Tuhan taruh dalam rumah tanggamu demi 1% kebahagiaan yang belum tentu menjadi bagian. Kakak Doben dan kakak Betty nanti LDR juga gitu. Saya berharap jangan bermain-main mata ketika di jalan. Kakak berdua sedikit lagi kakak berdua akan diberkati dan terbentuklah rumah tangga baru, dan biarlah 5 pesan firman hari ini menjadi pengingat utama bagi saudara berdua dalam membangun rumah tangga dengan suka duka, ribut, rukun, susah, senangnya. Selamat berjuang untuk menuju happy ending sampai maut memisahkan. Ada amin? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang tadi ucapkan untuk bahagia dalam suka duka. Telah berfirman
berfirman kepada manusia sebagaimana yang dapat kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah sebabnya Allah telah menjadikan bagi seorang laki-laki seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah juga yang telah mempertemukan mereka yang datang ke hadirat-Nya untuk menjadi suami istri. Rasul Paulus berkata, "Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah." Demikian pula Rasul Paulus juga mengatakan, "Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai seorang istrinya sendiri dan seorang perempuan mempunyai suaminya sendiri. Karena itu mempelai yang berbahagia, sempurnakanlah sukacita pernikahanmu dengan nasihat ini. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Sebaliknya, jika tidak demikian, janganlah kamu saling berbantah dan saling menuding, tapi peliharalah cinta kasih dan hiduplah dengan tertib untuk kebaikan kepada semua orang yang membutuhkan kebaikan hatimu." Allah mengaruniakan kepada kita pernikahan sebagai suatu akta iman yang kudus. Di dalam pernikahan seperti ini, suami dan istri dipanggil untuk masuk dalam cara pandang yang baru tentang kehidupan bersama yang diciptakan, ditata dan diberkati oleh Allah sendiri. Cara pandang yang baru tentang kehidupan ini sesungguhnya tidak boleh dimasuki dengan cara yang sembarangan atau dengan motif-motif yang mengutamakan diri sendiri, tetapi sebaliknya hanya dapat dimasuki dengan penuh tanggung jawab di dalam suasana doa. Karena itu saudara Doni Daniel Boeneni, sebagai suami, saudara mesti mengasihi pasanganmu Betrianti Yuwinta Aradimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Pasanganmu telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dia adalah pasanganmu yang sepadan. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong pasanganmu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi pasangan. Berilah tempat yang patut kepadanya. Hendaklah saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan istrimu dalam mengurusi rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Demikian pula saudari Betrianti Yuwinta Aradimu, sebagai istri, saudari mesti mengasihi pasanganmu Doni Daniel Boeneni berdasarkan kasih Yesus Kristus. Pasanganmu telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga ia adalah pasanganmu yang sepadan. Patutlah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi pasanganmu. Berilah tempat yang patut kepadanya.
Patutlah saudari mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan suamimu, dalam mengurusi rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dan takut serta hormat kepadanya. Mempelai berdua. Jika di dalam kehidupan pernikahan, saudara berdua harus menanggung kesukaran, mengalami tantangan atau bahkan penderitaan, maka sebagai orang beriman, saudara berdua mesti memandang kesukaran, tantangan, dan penderitaan itu sebagai salib yang harus saudara berdua pikul sebagai suami istri. Karena itu, janganlah sekali-kali saudara berdua melanggar kehormatan dan kesucian pernikahan. Datanglah kepada Yesus Kristus sebab Ia telah berjanji, jika dua orang bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku akan ada di tengah-tengah mereka. Kita melakukan Kidung Jemaat 318 ayatnya yang pertama. Rasakan tiap sukacita dan pertumbuhan yang tiada lengkap, bukan iman yang kau beri. Saya menjemput mempelai dan para saksi untuk Saudara Doni Daniel Boyn Ening. Apakah saudara memahami bahwa Tuhan Allah kita telah menciptakan serta mempertemukan saudari berdua, karena itu akan memberkati nikahmu? Ya, dengan segenap. Saudari Betrianti Yuwinta Aragimo, apakah saudari memahami bahwa Tuhan Allah kita telah menciptakan serta mempertemukan saudara berdua, karena itu akan memberkati nikahmu? Ya, dengan segenap hati. Saling berhadapan. Alkitabnya disimpan. Saudara berdua untuk menyatakan pengakuan dan janjimu kepada pasangan. Saya, Doni Daniel Boyn ini, di hadapan Tuhan dan jemaat, mengaku bahwa engkau, Betrianti Yuwinta Aragimo, adalah karunia Tuhan yang terindah bagi saya. Tuhan telah mempertemukan kita, dan karena itu saya telah memutuskan untuk mengambil engkau untuk menjadi istri saya. Saya berjanji bahwa saya akan selalu setia menjaga keutuhan pernikahan kita dalam suka maupun duka, serta mencintai dan menghormati seumur hidupku sampai Tuhan memisahkan kita. Saya, Betrianti Yuwinta Aragimo, di hadapan Tuhan dan jemaat, mengaku bahwa engkau, Doni Daniel Boyn Ening, adalah karunia terindah yang Tuhan berikan bagi saya.
Pasangkanlah cincin-cincin ini pada pasanganmu. Jadilah pasangan yang menjunjung tinggi kesetiaan dan cinta dalam rumah tangga. Kekasihku Betrianti Yuwinta Aradimu, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Kekasihku Doni Daniel Boneni, saya mengambil engkau menjadi suamiku dan cincin ini kuberikan sebagai tanda. Berdasarkan kasih Yesus Kristus, saya meneguhkan janji nikah saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan di hadapan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan yang memimpin dalam perjalanan hidup. Bapak Mama dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Bapa Sumber Cita, saat ini di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, telah berlutut dua orang hamba yang telah selesai mengucapkan janji setia di hadapan hadirat. Diberkatilah kamu yang memulai niat suci-Mu di hadapan Tuhan. Diberkatilah kamu yang bergandengan tangan, baik dalam susah maupun senang. Diberkatilah rumah tempat-Mu berdiam dan membangun hidup bersama. Damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, senantiasa menyertai saudara berdua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat 318 ayatnya yang kedua. Mencari damai kekal di dalam sinar, menangkah duka kan dibagi. Saudara Doni Daniel Boneni, saya persilakan untuk menyatakan cinta kasih kepada istrimu, Betrianti Yuwinta Boneni Aradimu.
Tuhan dan jemaatnya sebagai hamba Yesus Kristus Kepala Gereja, saya menyatakan dan mengumumkan Saudara Doni Daniel Boeneni dan Saudari Betrianti Yuwinta Boeneni Aradimo secara resmi menjadi pasangan suami istri dalam keluarga Kristen yang baru. Saya mempersilakan saudara berdua untuk menghadap di jemaat. Saya menyerahkan Alkitab dan surat nikah untuk saudara pergunakan dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mempelai berdua, Bapak Mama Jemaat silakan duduk. Mempelai berdua, inilah hari kebahagiaan saudara berdua. Jika hari ini kalian berdua ada di sini, itu terjadi semata-mata karena perkenanan Tuhan dan juga karena kedua orang tuamu yang tidak pernah berhenti mencintai kalian. Berdua berniat membangun kehidupan rumah tanggamu bersama. Mereka, orang tuamu, menjadi saksi bahwa anak-anak yang mereka bimbing dan pelihara kini telah menjadi laki-laki dan perempuan dewasa. Karena itu, sebagai tanda kasihmu, hampirilah kedua orang tuamu dan ungkapkan rasa cinta dan terima kasihmu kepada mereka. Sejak hari ketika Tuhan menjadikan kami dan menitipkan kami pada rahim Mama tercinta, kami tahu bahwa Tuhan sedang membentuk kami melalui Bapa dan Mama. Kami menyertakan rasa hormat dan terima kasih yang tulus karena Bapa dan Mama yang melahirkan dan berjuang membesarkan kami. Dengan kasih sayang yang kami akui tak dapat diukur dan dinilai dengan apapun. Kini Tuhan telah menjadikan kami berdua sebagai suami istri. Kami berjanji akan selalu setia dan mengasihi seperti kesetiaan dan kasih yang telah Papa Mama berikan kepada kami.
Lakukan PKJ 289 sambil keluarga dan mempelai memberikan persembahan syukur. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pekerjaan untuk selalu mengutamakan perbuatan kasih seperti Kristus berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kedua orang tua kami. Melalui mereka, kami telah dididik untuk mengenal dan percaya kepada penyertaan-Mu. Berikanlah kepada kedua orang tua kami kebahagiaan pada hari-hari hidup mereka. Izinkanlah mereka agar mereka juga dapat menyaksikan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam kehidupan kami sebagai satu keluarga. Bapa yang Maha Baik, Engkau mengaruniakan hari yang indah bagi kami melalui anak kami. Tolonglah agar mereka dengan sabar dan setia dapat menjalani kehidupan mereka sebagai satu keluarga, tidak menciptakan pertengkaran yang sia-sia, tidak mudah putus asa apabila mengalami kesulitan, melainkan selalu mencari hadirat Tuhan dan menghadapi apapun tantangan hidup berumah tangga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami yang Engkau mempersetujukan melalui pernikahan anak-anak kami. Semoga kasih setia-Mu akan selalu memberi dukungan agar mereka dapat menjadi satu keluarga yang saling menopang dalam perbuatan kasih sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa yang bersalah, sebagai umat-Mu, kami turut merasa dalam pernikahan ini. Berikanlah hadirat-Mu kepada pasangan mempelai dan lain. Tolonglah agar mereka selalu dapat menghadirkan suasana yang utuh dan saling memahami di antara mereka, agar nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan mereka. Dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, pancarkan sinar-Mu sekalipun itu di dalam kegelapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai